Oke adik-adik semua, kita hari ini akan mencoba membahas materi tentang matrik. Kita langsung saja. Pertama kita coba bahas tentang definisi dari matrik ini. Apa itu matrik? Nah, di sini kita coba jelaskan. Matrik merupakan kumpulan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Oke. Nah, di sini kita coba tulis ada bentuk umum dari matrik. Misalkan ada matrik A, yaitu A11, A22 dan seterusnya sampai dengan A1N, kemudian A21, A22 sampai dengan seterusnya sampai A2N dan seterusnya sampai dengan AM1, AM2 sampai dengan AMN. Dimana di sini yang mendatar atau horizontal ini disebut dengan baris, dan yang tegak atau vertikal ini disebut dengan kolom. Oke, di sini ada istilah ordo, di mana ordo ini merupakan ukuran dari baris dikali kolom. Berapa banyak barisnya dan berapa banyak kolomnya. Oke, kita coba langsung saja. Berikutnya adalah yang B. Kita bahas tentang transpose matrik. Oke, apa itu transpose matrik? Nah, di sini kita jelaskan juga. Di sini jika pada matriks unsur-unsur yang berada pada baris di sini diubah menjadi kolom, dan sebaliknya juga unsur-unsur yang berada pada kolom di sini diubah menjadi baris. Nah, di sini berarti disebut dengan transpose matriks. Oke, ini adalah pengertian dari transpose matrik. Oke, kita lanjut saja berikutnya, itu adalah C, yaitu kesamaan matriks. Oke. Nah, di sini dua buah matriks ini dikatakan sama jika ada syarat yang harus dipenuhi ya. Ada dua yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah ordonya harus sama, dan yang kedua elemen yang seletak ini harus sama. Oke. Nah, sebagai contoh, misalkan ada matrik A1, A2, A3, A4 ini sama dengan matrik B1, B2, B3, B4. Nah, maka dari matrik ini ordonya sama 2 kali 2, dan elemen yang seletak harus sama, yaitu A1 harus sama dengan B1, A3 sama dengan B3, A2 sama dengan B2, A4 sama dengan B4. Oke, kita coba lihat contoh soal mengenai materi ini. Misalkan ada soal diketahui matriks A, misalkan di sini 2A kurang 1 5, A ditambah B 4, dan di sini ada matriks B
Misalkan matriknya adalah B tambah 4, B kurang 2, kemudian 5 kurang C dan 4. Jika A sama dengan B, maka nilai dari A ditambah B ditambah C sama dengan berapa? Oke, kita coba jawab soal ini. Berarti di sini A sama dengan B tadi katanya. Maka matrik A-nya tadi adalah 2A kurang 1, 5, A tambah B, 4. Ini sama dengan matrik B, yaitu B tambah 4, B kurang 2, 5 kurang C, 4. Oke, berarti di sini yang seletak nilainya sama. 5 seletak dengan B kurang 2, berarti 5 sama dengan B kurang 2. Maka nilai B-nya itu sama dengan 5 tambah 2 adalah 7. Yang kedua, di sini 2A kurang 1 ini seletak dengan B tambah 4. Berarti 2A kurang 1 sama dengan B tambah 4. Tadi B-nya adalah 7, berarti 2A kurang 1 sama dengan 7 tambah 4 adalah 11. 2A-nya saja adalah 12, maka A-nya saja adalah 6. Oke. Selanjutnya di sini yang seletak adalah A tambah B, ini seletak dengan 5 kurang C, berarti A tambah B sama dengan 5 kurang C. Maka di sini A-nya tadi adalah 6, B-nya adalah 7. 6 tambah 7 sama dengan 5 kurang C. 6 tambah 7 adalah 13, berarti C-nya adalah 5 kurang 13 sama dengan min 8. Sehingga nanti tadi yang ditanyakan adalah nilai A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya tadi adalah 6, ditambah B-nya 7, ditambah C-nya adalah min 8, maka ini jumlahnya adalah 5. Oke, ini adalah jawabannya. Kita coba lihat contoh soal berikutnya. Misalkan di sini ada soalnya adalah diketahui ada matrik A, yaitu kita tulis saja 2X kurang Y, kemudian 4, kemudian X ditambah 3Y dan 1. Kemudian matrik B itu adalah misalkan 3, 5, 5, 5 dan 4, 1. Oke. Kemudian bila B pangkat T itu adalah transpos dari matrik B ini, maka di sini juga dan A-nya itu sama dengan B transpos. Maka yang ditanyakan adalah nilai X dan Y itu adalah berapa. Oke, kita coba jawab soal ini. Pertama, di sini tadi matrik A-nya itu sama dengan B transpos. Maka ini kita buat saja A sama dengan B transpos. Tadi matrik A-nya adalah 2X kurang Y. Nah, di sini diralat sedikit soalnya ada 55 ya. Kolom keduanya. Ya. A-nya ini sama dengan B transpos, berarti baris jadi kolom 355541. Maka di sini yang seletak nilainya sama. Berarti pertama 2X kurang Y sama dengan 3, dan yang kedua X tambah 3Y ini sama dengan 5 karena dia seletak. Oke, di sini kita coba eliminasi saja. Kita samakan saja nilai X, berarti di atas kali 1 bawah kali 2, berarti yang di atas tetap 2X kurang Y sama dengan 3, yang di bawah jadi 2X tambah Y sama 6Y sama dengan 10. Kita kurangkan saja X nya habis, Y nya tinggal min 7Y sama dengan min 7, sehingga nilai Y nya adalah positif 1. Oke, ini nilai Y nya. Nilai X nya berapa? Kita masukkan saja ke persamaan pertama. 2X kurang Y, tadi Y nya adalah 1 sama dengan 3, 2X nya adalah 4,
maka X-nya adalah 2. Oke, ini nilai X-nya. Oke, kita lanjut berikutnya, D, yaitu operasi matrik. Nah, di sini ada beberapa operasi matrik. Nah, pertama kita coba lihat operasi matrik, yaitu penjumlahan dan pengurangan matrik. Oke. Nah, di sini syaratnya itu adalah ordonya ini harus sama. Oke. Misalkan ada matrik A, B, C, D, dan matrik B yaitu E, F, G, H, maka jumlah dari matrik A ditambah B yaitu A ditambah B ini akan sama dengan yang seletak kita jumlahkan A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H. Oke, begitu juga pengurangan A dikurang B. Berarti yang seletak kita kurangkan A kurang E, B kurang F, C kurang G, dan D-nya dikurangi H. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, kita coba lihat perkalian matrik. Oke. Nah, di sini perkalian matrik ini ada 2. Pertama itu adalah perkalian matrik dan skalar. Yang kedua nanti perkalian matrik dan matrik ya. Nah, sekarang kita coba lihat perkalian matrik dan skalar dulu. Oke, misalkan ada angka K dikali matrik A, B, C, D, maka ini hasilnya adalah K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Kita kalikan satu-satu. Kemudian yang kedua, kita coba lihat perkalian antara matrik dan matrik. Oke. Nah, di sini syaratnya itu adalah pertama, di sini syaratnya misalkan ada matrik A yang ordonya P kali Q dikali B, ordonya Q kali R ya. Nah, di sini harus sama-sama Q, di sini harus sama banyak. Maka hasilnya adalah matrik C yang ordonya P dikali R. Nah, misalkan ada matrik A, B, C, D dikali dengan matrik E, F, G, H. Maka ini hasilnya adalah baris dikali kolom. A kali E ditambah B kali G, A kali F ditambah B kali H, C kali E ditambah D kali G, C kali F ditambah D kali H. Oke, ini baris dikalikan dengan kolom. Nah, kita coba saja lihat contoh soal. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Jika ada matrik 72 min 4 2 3 ini sama dengan P dikali dengan matrik 3 min 1 2 min 5 ditambah dengan Q dikali dengan matrik 1001. Nilai P dan Q adalah, nah, kita coba jawab soal ini. Pertama, di sini tadi matriknya adalah 72 min 4 23, ini sama dengan P, kita kalikan matriknya berarti 3P min P, 2P min 5P, ditambah dengan Q kita kalikan dengan matrik berarti Q 0 0 Q. Maka ini 72 min 4 23 ini sama dengan kita jumlahkan saja dua buah matrik ini yang seletak ya. 3P tambah Q min P tambah 0 adalah min P, 2P tambah 0 2P min 5P ditambah Q. Oke, berarti di sini yang seletak nilainya sama, 2 sama dengan min P karena dia seletak, sehingga nanti nilai P-nya itu adalah min 2. Kemudian di sini yang seletak adalah 7, ini seletak dengan 3P ditambah dengan Q, berarti 7 sama dengan 3P ditambah Q. Karena P-nya min 2 berarti 7 sama dengan 3 kali min 2 adalah min 6 ditambah Q, maka Q-nya adalah 13. Oke.
Kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal, contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Jika ada matrik A yaitu 11 min 11 dan matrik B-nya itu adalah 0110, maka A dikali B sama dengan berapa? Oke, kita coba jawab soal ini. A kali B berarti di sini matrik A-nya tadi adalah 11 min 11 dikali B-nya 0110. Maka ini kita kalikan baris kali kolom, 1 kali 00 tambah 1 kali 11. 1 kali 11 ditambah 1 kali 00. Min 1 kali 00 ditambah 1 kali 11. Min 1 kali 1 min 1 ditambah 1 kali 00. Berarti matrik A B-nya itu adalah 111 min 1. Oke. Kita lanjut saja yang E, itu adalah determinan matriks. Oke. Nah, di sini ada matrik yang ordonya 2 kali 2 dan ordonya 3 kali 3. Nah, pertama kita coba lihat dulu matrik yang ordonya 2 kali 2. Bagaimana cara mencari determinannya? Kita lihat, misalkan ada matrik A yaitu A, B, C, D. Maka determinan dari matrik A itu atau det A, ini rumusnya adalah A kali D dikurangi B kali C. Atau determinan A itu simbolnya adalah seperti nilai mutlak, ini sama dengan AD kurang BC ya. Nah, yang kedua matrik yang ordonya 3 kali 3. Nah, ini bagaimana cara mencari determinannya. Nah, misalkan ada matrik A yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka di sini determinan dari A ini caranya adalah kita coba saja tulis ulang matrik A-nya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini kita coba tambahkan saja dengan 2 kolom pertama A, D, G dan B, E, H. Maka cara mencari determinan A ini sama dengan kita kali silangnya, miringnya, A kali E kali I, hasilnya ditambah dengan B kali F kali G, kemudian ditambah dengan C kali D kali H. Hasilnya dikurangi dengan perkalian antara G kali E kali C, kemudian dikurangi dengan H kali F kali A, kemudian dikurangi dengan I kali D kali B. Oke, ini adalah rumus dari determinan matrik A yang ordonya 3 kali 3. Selanjutnya F yaitu inverse matrik. Oke. Nah, di sini rumus dari inverse matrik, misalkan inverse dari matrik A itu rumusnya adalah 1 per determinan dari matrik A kemudian dikali dengan adjoint dari matrik A itu sendiri. Nah, ini adalah rumus dari inverse dari sebuah matrik. Oke. Nah, pertama misalkan ada matrik A yang ordonya 2 kali 2 A, B, C, D, maka inverse dari matrik A ini yaitu A pangkat min 1, ini rumusnya sama dengan 1 per determinannya adalah AD kurang BC dikali adjointnya adalah D min B min C A. Oke. Nah, untuk yang matrik ordonya 3 kali 3, misalkan ada matrik A yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse dari matrik A ini rumusnya itu adalah A pangkat min 1 ini sama dengan 1 per determinan dari matrik A dikali dengan adjoint dari matrik A itu adalah, ini pertama A, kita cari angka yang bukan seletak dengan A dan bukan seletak satu baris dengan A, bukan satu kolom dengan A ya. Kemudian yang bukan satu baris dengan B dan satu kolom dengan B. Selanjutnya angka yang bukan satu baris dengan C dan bukan satu kolom dengan C. Selanjutnya angka yang bukan satu baris dengan D dan satu kolom dengan D.
Ini adalah yang bukan satu kolom dengan E dan satu baris dengan E. Selanjutnya angka yang bukan satu kolom dengan F dan bukan satu kolom dengan satu baris dengan F. Angka yang bukan satu baris dengan G dan bukan satu kolom dengan G. Ini adalah angka yang bukan satu baris dengan H dan bukan satu kolom dengan H. Terakhir adalah angka yang bukan satu baris dengan I dan bukan satu kolom dengan I. Oke, di sini ada positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif ya. Selang-sering. Jangan lupa ini nanti ditransposkan. Nah, ini adalah adjoint dari matriks A yang ortonya 3x3. Contoh soal. Nah, di sini misalkan ada soal diberikan, misalkan ada matriks A. Matriks A-nya itu adalah 13 min 10. Kemudian matriks B-nya itu adalah 12 11 min 13. Kemudian dan matriks C-nya itu adalah misalkan A2 12. Jika di sini determinan dari matriks, misalkan matriks dari 2A dikurangi B ditambah dengan C ini adalah 13, maka nilai dari A ini sama dengan berapa? Oke, kita coba jawab soal ini. Pertama kita coba cari dulu matriks 2A kurang B tambah 3C nya. Berarti di sini kita kalikan 2 dikali matriks A 13 min 10 dikurang matriks B yaitu 12 11 min 13 ditambah 3 kali matriks C. Matriks C nya adalah A2 12. Berarti ini 2 kita kalikan matriksnya berarti 26 min 20 dikurangi 12 11 min 13 ditambah 3 kita kalikan 11 3A6 36. Oke, berarti kita kurangkan yang serta dan tambahkan yang serta ya. 2 kurang 12 min 10 tambah 3A, 6 kurang 11 min 5 ditambah 6 adalah 1, min 2 kurang min 1 adalah min 1 ditambah 3 adalah 2, 0 kurang 3 min 3 tambah 6 adalah 3. Ini adalah hasil dari 2A kurang B tambah 3C nya. Sehingga nanti determinan dari matriks 2A kurang B tambah 3C ini sama dengan 3 dikali dengan min 10 tambah 3A dikurangi dengan 1 kali 2. Tadi determinannya itu adalah 13 dari soalnya sama dengan 3 kali min 10 min 30 ditambah 9A kurang 2. 13 sama dengan 9A kurangi 32. Maka 45 sama dengan 9A sehingga A nya itu adalah 5. Ini adalah jawaban dari soal ini ya. Kita coba lihat contoh soal berikutnya. Misalkan di sini ada soal jika A bilangan bulat dan ini merupakan determinan ya. Simbol dari determinan dari A12, A1A 567 ini sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan berapa? Oke, kita coba jawab soal ini. Untuk mencari determinan dari matriks tadi, kita coba tulis ulang matriksnya. Tadi matriksnya adalah A12, A1A, dan 567. Ini kita tambahkan dengan 2 kolom pertama, yaitu AA5, 116. Maka determinan dari matriks ini adalah kita kalikan antara A dikali 1 kali 7. Ini hasilnya adalah 7A ditambah dengan 1 kali A dikali 5 hasilnya adalah 5A ditambah dengan 2 kali A dikali 6 hasilnya adalah 12. Ini determinannya sama dengan 0 ya. Dikurangi dengan 5, nanti kita kalikan 1 kali 5 hasilnya adalah 10 dikurangi dengan 6 dikali A adalah 6A kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 7 kali A kali 1 hasilnya adalah 7A sama dengan 0. Oke, di sini min 6A kuadrat, kemudian 7A nya habis, berarti 7A kurang 7A nya kita coret saja,
5A ditambah 12A adalah 17A, dikurangi 10 ini sama dengan 0. Nah, kita jadikan saja positif A kuadratnya, berarti kita kalikan min 1, maka akan menjadi 6A kuadrat dikurangi 17A ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini 6 kita kalikan saja dengan 10 supaya lebih mudah memfaktorkannya, yaitu 60. Berarti 60 itu berapa kali berapa, sehingga jumlahnya harus sama dengan min 17. Berarti angkanya adalah min 5 dan min 12. Maka 6A kuadrat itu adalah 6A dikali 6A dibagi dengan 6. Ini sama dengan 0. Maka min 5 kita tulis sebelah kiri, min 12 kita tulis sebelah kanan. Ini kita sederhanakan saja, 6A kurang 5 dikali dengan 6 kita keluarkan saja, dikali dengan A kurang 2 dibagi 6 sama dengan 0. Sama-sama 6 kita coret saja, maka akan menjadi 6A kurang 5 dikali A kurang 2 sama dengan 0. Nah, supaya perkaliannya adalah 0, maka salah satunya harus 0. Boleh 6A kurang 5 sama dengan 0, berarti di sini A-nya adalah 5 dibagi dengan 6 atau 5 per 6. Nah, ini tidak memenuhi karena A yang diminta adalah bilangan bulat. Yang kedua, A kurang 2 sama dengan 0, berarti A-nya adalah 2. Nah, ini adalah memenuhi karena ini bilangan bulat. Oke, jawabannya adalah A sama dengan 2. Baik, kita lanjut saja contoh soal berikutnya. Di sini misalkan ada soal inverse matrik dari P yaitu 2, misalkan 5, 3, 8 adalah apa? Oke, kita coba jawab soal ini sesuai dengan rumus inverse. Itu P inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan dari P yaitu 2 kali 8 16 dikurangi 5 kali 3 15 dikali adjoinnya adalah 8 min 5 min 3 2. 1 per 1 dikali matrik ini berarti tetap matrik itu ya, 8 min 5 min 3 2. Oke, ini adalah jawabannya. Kita lanjut saja soal berikutnya, contoh soal. Misalkan ada soal jika matrik misalkan M yaitu matriknya adalah 1 min 2 1 4, maka nilai dari inverse dari matrik M ini adalah apa? Oke, kita jawab sama-sama sesuai dengan rumusnya. M inverse itu rumusnya adalah 1 per determinannya adalah 1 kali 4 4 dikurangi min 2 kali 1 min 2 dikali adjoinnya adalah 4 min 2 min 4 2 min 1 1. 4 kurang min 2 adalah 6, berarti 1 per 6 dikali matrik ini berarti menjadi 2 per 3, 1 per 3 min 1 per 6 dan 1 per 6. Oke, kita lanjut bagian yang G, yaitu sifat dari determinan dan inverse. Oke, kita coba bahas sifatnya ini. Apa saja sifatnya? Nah, di sini ada beberapa sifat yang ada. Pertama, kalau misalkan ada A inverse diinverskan lagi, maka ini hasilnya adalah A. Selanjutnya, di sini kalau misalkan ada A dikali inverse dari A, ini akan sama juga dengan inverse dari A dikali matrik A. Ini hasilnya sama dengan I, identitas. Kalau misalkan matrik AB diinverskan, maka ini akan sama dengan B inverse dikali dengan B A inverse. Kemudian kalau misalkan determinan A transpose, ini akan sama juga dengan determinan dari A. Kemudian kalau misalkan ada determinan dari A inverse, maka ini akan sama juga dengan 1 per determinan dari A. Kemudian kalau misalkan ada determinan dari A dikali B, maka ini akan sama juga dengan determinan A, matrik A dikali dengan determinan dari matrik B. Kemudian kalau misalkan ada bentuk matrik A dikali matrik X sama dengan matrik B, maka matrik X itu akan sama dengan A inverse dikali dengan matrik B. Kemudian kalau misalkan ada matrik X dikali matrik A sama dengan matrik B, maka matrik X itu akan sama dengan B dikali A inverse. Oke,
Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini, matriks X itu berordo 2 kali 2, kemudian yang memenuhi, nah di sini ada matriks 1 2 3 4 dikali matriks X ini sama dengan matriks 4 3 2 1 adalah, nah yang ditanyakan matriks X yang memenuhi. Oke, kita coba jawab soal ini. Pertama, matriks X nya itu akan menjadi inverse dari matriks 1 2 3 4 sesuai dengan sifatnya tadi, dikali dengan matriks 4 3 2 1. Berarti inverse dari matriks ini 1 kali 4 4 dikurangi 2 kali 3 adalah 6, dikali adjoinnya itu adalah 4 min 2 min 3 1, dikali dengan matriks 4 3 2 1. Oke, berarti ini akan sama dengan 1 per min 2 dikali perkalian dua buah matriks ini adalah 4 kali 4 16 ditambah min 2 kali 2 adalah min 4, jumlahnya 12. Ini 10, bawahnya adalah min 10 dan min 8 hasil perkalian dua matriks yang di atas. Maka ini kalau kita kalikan dengan min setengah, maka hasilnya adalah min 6 min 5 5 4. Oke, ini adalah matriks X nya. Oke, kita coba jawab soal berikutnya. Di sini ada soal, misalkan diketahui ada matriks A yaitu 4 min 2 3 4 dan matriks B di sini adalah misalkan 1 min 3 2 5. Kemudian jika di sini A kali C sama dengan B, maka determinan dari A inverse sama dengan berapa? Oke, ini diralat sedikit determinan dari C inverse ya, sama dengan berapa. Oke, pertama determinan B itu kan sama dengan determinan AC, karena B sama dengan AC. Berarti determinan B itu adalah 5 kurang min 6 itu 11 sama dengan determinan A dikali determinan C. 11 sama dengan determinan A itu adalah 16 dikurangi min 6 adalah 22 dikali dengan determinan C. Berarti di sini determinan C-nya itu tadi diralat ya, determinan C inverse yang ditanyakan. Berarti determinan C itu adalah 11 per 22, ini sama dengan 1 per 2, sehingga determinan C inverse itu sama dengan 1 per determinan dari C, karena sifatnya ada, maka 1 per 2, berarti hasilnya adalah positif.